Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, hello everyone. How are you? Welcome back to my channel. I hope you all guys fine. Kembali lagi di channel aku, Iva with Miss Iva. Nah, today we will learn about, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Let's check this out. Oke, sesuai dengan judul tadi, hari ini kita akan bahas tentang macam-macam benda berdasarkan wujudnya. Langsung saja ya. Benda berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3. Wujud itu kenampakannya ya. Jadi benda itu berdasarkan kenampakannya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalau dilihat dari partikelnya, partikel itu adalah bagian terkecil yang menyusun suatu benda. Dilihat dari partikelnya, untuk benda padat dia memiliki partikel yang rapat. Jadi jarak antara partikel itu sangat rapat, sangat tersusun dengan rapi. Bagaimana dengan benda cair? Nah, kalau benda cair itu susunan partikelnya itu tidak terlalu rapat, ya, kalau dibandingkan dengan benda padat. Kemudian kalau benda gas, nah kalau benda gas itu lebih renggang lagi kalau dibandingkan dengan benda cair ataupun benda padat. Nah, itu ya kalau dilihat dari susunan partikelnya. Secara sederhananya kita ibaratkan partikel itu adalah persahabatan ya. Nah, sekarang kita lihat dari benda padat terlebih dahulu. Bagaimana tadi susunan partikel benda padat? Partikel benda padat tersusun rapi dan sangat rapat. Nah, sama halnya dengan persahabatan ya. Persahabatan di benda padat partikelnya itu erat, rapat. Nah, sama seperti kita berbicara tentang persahabatan yang solid. Kita tahu kan ya, persahabatannya solid artinya persahabatannya erat banget, kuat banget. Nah, itu adalah persahabatan yang solid. Sementara solid itu bahasa Inggris yang artinya padat. Ya, sifat mereka itu kalau bersahabat dengan erat seperti apa? Mereka tidak mudah dipisahkan kan ya? Mereka tidak mudah dicerai berai. Mereka tidak mudah untuk dihancurkan. Itu persahabatan partikel di benda padat. Nah, sekarang kalau benda cair, gimana persahabatan partikelnya? Untuk persahabatan partikel di benda cair sebenarnya masih cukup baik, tapi hanya saja partikel di benda cair itu lebih mudah untuk dipisahkan jika dibandingkan dengan partikel benda padat. Jadi persahabatannya tidak terlalu erat ya. Sebenarnya mereka bersahabat tapi sangat mudah untuk dipisahkan. Itu partikel benda cair. Kalau benda gas, nah itu lebih renggang lagi. Jadi persahabatannya itu bisa dibilang sahabat nggak sih kalau misalkan renggang seperti itu? Jadi partikelnya itu dia tidak erat seperti benda padat. Dia cenderung ingin sendiri-sendiri, tidak mau berdekatan, tidak mau berekatan, tidak mau saling menjaga, tidak mau saling melindungi. Jadi dia itu pengen sendiri-sendiri aja gitu, bergerak bebas. Nah, itu partikel benda gas. Nah, sekarang kalau kita lihat berdasarkan sifat-sifat yang lain, misalkan yang pertama bentuk, yang kedua volume, bagaimana ya benda padat, cair, dan gas? Nah, kita langsung saja mulai dari benda padat. Bentuk benda padat itu tetap. Dimanapun wadahnya, dimanapun dia berada, bagaimanapun bentuk wadahnya, bentuk dia sendiri itu pasti selalu tetap. Kemudian kalau benda cair, nah benda cair itu bentuknya berubah menyesuaikan dengan wadahnya. Kita masukin benda cair ke botol, bentuknya sudah pasti seperti botol. Kita masukkan benda cair itu, pindahin ke poci, maka bentuknya akan seperti poci. Sekarang benda gas bagaimana bentuknya? Sama halnya dengan benda cair, benda gas bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Kalau misalkan benda gas kita masukin ke balon, gasnya masukin ke balon, bentuknya seperti balon kan? Kemudian kita pindahin tuh gasnya ke ban sepeda misalkan, maka bentuknya akan seperti ban sepeda. Oleh karena itu bentuk dari benda gas itu berubah-ubah. Sekarang dari volumenya, volume benda padat itu selalu tetap. Mau dipindahkan, mau seperti apapun, volumenya selalu tetap. Kemudian volume benda cair juga selalu tetap. Dipindahkan ke botol, dipindahkan ke poci, selalu tetap.
ya, sama saja volumenya. Kemudian benda gas. Nah, untuk benda gas volumenya itu berubah-ubah. Kenapa? Tadi berdasarkan susunan partikel tadi ya. Karena benda gas itu cenderung ingin bebas. Setiap ada celah cenderung ingin masuk, maka sulit sekali untuk membuat volumenya itu tetap. Jadi volume benda gas itu berubah-ubah. Oke, itu tadi sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Berarti sekarang kalian sudah bisa menyebutkan dong contoh-contoh benda padat, benda cair, dan benda gas. Langsung saja, contoh benda padat apa? Pensil. Contoh benda cair? Air. Contoh benda gas? Udara. Nah, sekarang tugas untuk kalian, coba kalian kasih komentar tentang balon. Apakah balon termasuk benda padat, benda cair, atau benda gas? Silahkan tulis komentar kalian di bawah ya. Oke, itu tadi pembahasan hari ini, pembahasan di video kali ini. See you on the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.